Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi beberapa pekan lalu saya sempat bikin video nih, kalau MacBook Air itu bisa jadi adalah laptop paling worth it pada tahun ini dikarenakan harga-harga laptop lain yang akan muncul pada tahun ini bisa jadi naik akibat harga RAM yang meningkat. Nah, sepertinya hal itu tidak akan berhenti di laptop saja ya. Bisa jadi semua barang-barang dari Apple itu akan jauh lebih worth it pada tahun ini. Ini dikarenakan ada perjanjian baru antara Amerika Serikat dengan Indonesia, di mana salah satu klausulnya itu adalah Amerika Serikat itu akan dibebaskan dari tarif impor, serta ada kemungkinan juga nih kalau TKDN-nya itu akan dihilangkan atau minimal diringankan. Oke, langsung aja kita lihat peraturannya. Jadi bisa lihat di sini. Untuk artikel 2.2 ya, Local Content and Domestic Specification Requirements. Pertama adalah Indonesia shall exempt US companies and US goods from local content requirements. Jadi artinya Amerika Serikat itu mereka akan dibebaskan dari keperluan seperti TKDN ya, Local Content Requirement itu yang dimaksud adalah TKDN. Nah, tapi kalau dari saya sebenarnya yang menarik sih yang ini nih. Jadi Indonesia shall allow testing and certification for information communication technologies or ICT goods to be completed by accredited US conformity assessment bodies and address redundance and cost from products compliance certification requirements. Nah, untuk artikel 2.3 nomor 1 ini pada intinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan testing untuk bagian ICT ya, Information Communications Technologies itu, kalau memang sudah disertifikasi di Amerika dan hasil oke, maka Amerika Serikat itu meminta agar nggak usahlah diperiksa lagi di Indonesia, toh udah juga. Ini ya mungkin bisa analoginya itu kalau kita misalnya, kalau kita tuh pakai pesawat ya, kan pasti perlu ada yang dicek dulu tuh di bandara ya, barang-barangnya. Nah, tapi nyampe negara tujuan kan udah nggak dicek lagi biasanya, jadi kita langsung jalan aja. Nah, ini salah satu hal yang mungkin akan mempercepat produk-produk Amerika itu bisa hadir di pasaran karena testing-testingnya itu banyak yang bisa di-skip karena merasa sudah pernah dilakukan di Amerika. Konsekuensinya, produk-produk Apple itu bisa jadi akan pertama, lebih cepat rilisnya di Indonesia karena tidak ada proses TKDN. Yang kedua adalah bisa jadi juga lebih murah karena tarifnya turun. Jadi selama ini kalau produk Apple itu kan selalu didistribusikan oleh authorized reseller ya, mungkin seperti di Gmap, kemudian iBox, dan kawan-kawan. Di mana harganya itu kalau kita bandingkan dengan negara tetangga aja misalnya, dengan Singapura. Biasanya barang-barang dari Apple yang dijual di authorized distributor tersebut biasanya lebih mahal ketimbang kalau kita beli barang Apple itu di Singapura ya. Tahu juga sekarang sih karena mungkin nilai tukar antara rupiah dengan Singapura dolar itu juga lagi agak melemah. Tapi pada intinya barang-barang dari Apple itu biasanya lebih mahal di Indonesia ketimbang di negara lain. Saya tidak tahu persis apakah peraturan baru ini akan diberlakukan atau tidak karena dari beberapa terakhir ini aja masalah tarif impor dari Amerika Serikat itu berubah terus peraturannya bahkan dalam hitungan jam. Tapi asumsikan saja peraturan ini akan jadi dan saya yakin akan jadi karena pemerintah Indonesia sepertinya tetap nge-push kalau ini harus terlaksanakan karena mungkin lebih menguntungkan, nggak tahu kalkulasi seperti apa. Maka produk seperti iPhone, iPad, dan juga Mac itu bisa jadi lebih worth it ketimbang kalau kita beli produk-produk dari merek lain ya. Ini supaya clear ya, saya yakin nggak bakal misalnya tiba-tiba, oh iPhone 16e itu kan yang paling murah saat ini ya. Harganya sekarang bisa jadi cuma 7 juta, 8 juta kondisi baru. Saya kira sih enggak ya. Tetap yang namanya produk Apple itu nggak ada yang benar-benar murah. Tapi kalau kita bandingkan dengan flagship dari brand-brand lain ya, misalnya seperti Samsung dengan Galaxy S series-nya, sebentar lagi mau ada S26, atau mungkin Oppo Find X ya, atau Vivo yang X series. Bisa jadi Apple itu mulai berkompetisi dengan brand-brand tersebut bahkan dari segi harga ya. Bayangkan nanti kita mungkin bisa benang-beningin produk Apple dengan brand lain yang sama-sama flagship dan kali ini secara spesifikasi dan harga itu bisa bersaing. Keputusan ini apakah ada dampak buruknya? Ya bisa jadi ya, karena selama ini kan sudah ada Samsung, Oppo, Vivo, dan mungkin Transsion Group yang bikin pabrik di Indonesia dan tiba-tiba ada Apple nih, mereka datang dengan tanpa TKDN. Misalnya kalau jadi, nah, ini bisa jadi membuat mungkin yang lain itu jadi komplain ya. Loh, kok mereka itu bisa bebas TKDN sementara kita harus bikin pabrik lah, buka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ya, itu mungkin bisa jadi dampak buruk ya. Hanya saja di sini mungkin masih ada peraturan-peraturan yang sebenarnya itu nggak terlingkup dalam perjanjian tersebut, tapi mungkin tetap harus dipatuhi oleh Apple. Misalnya, kalau misalnya mereka itu akan bikin Apple Store, kan pertama mereka harus bikin store-nya itu sendiri, yaitu buka lapangan pekerjaan. Ya, kita lihat saja lah bagaimana Indonesia itu akan memperlakukan Apple ke depannya. Dan buat pecinta Android sebenarnya nggak buruk-buruk amat kok, karena kan nggak cuma Apple ya, produsen elektronik dari Amerika yang bikin HP, tapi jangan lupa ada Google dan Google Pixel-nya. Dan saya kira ini kalau Google Pixel masuk ke Indonesia, menurut saya akan jadi net positif sih buat semuanya. Karena kenapa? Kalau dari pengalaman saya, Google itu adalah satu-satunya produsen HP
Android yang kalau kita pakai itu ya dia bebas iklan, bebas bloatware. Dan posisi ya saat ini Google Pixel itu dalam kondisi mereka tuh sedang improving dari segi market share ya. Nah, berhubung pasar Indonesia itu begitu besarnya dan mereka itu mungkin juga pengen serius mengembangkan market share mereka di seluruh dunia termasuk di Indonesia, mungkin ada bagusnya kalau mereka itu pengen menekan harga ya bikinlah pabrik di sini atau mungkin numpang dengan fasilitas lain yang mungkin punya Oppo, Vivo, dan kawan-kawan, sehingga mereka juga bisa membuat Google Pixel di Indonesia. Dan harapannya sih kita jadi punya alternatif HP yang bagus tapi bebas iklan. Saya sendiri pengguna Google Pixel, tapi sekarang lagi saya pakai untuk merekam video ini, dan sejauh ini saya sangat-sangat puas dengan Google Pixel. Oke, mungkin begitu aja video singkat dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah peraturan di mana Apple itu mungkin akan lebih mudah masuk ke Indonesia untuk menjual barang-barangnya adalah hal yang baik? Atau mungkin menurut teman-teman ini adalah hal yang buruk karena mungkin bisa mematikan produsen-produsen lainnya yang sudah bikin pabrik di Indonesia? Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Silakan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten bertekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.